Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 16. Beberapa lama aku memandang keluar jendela, mengawasi Abah, Umi, dan Mas Ahfaz bergantian masuk ke dalam mobil Grand Livina. Mereka melambaikan tangan padaku agar segera menyusul. Kami akan menuju Gria Dahar and Cafe Sumonggo untuk syukuran karena bangunannya hampir selesai. Kustabilkan nafas untuk mengambil langkah demi langkah. Karena aku sedang memprediksi sesuatu dan menyiapkan mental. Saat mobil itu baru saja meluncur, aku lebih dulu menginstruksi Badrun. "Stop, Kang. Mau jemput Bu Mei dulu." Kini seluruh mata memandang ke arahku. Itu sikap yang sama dengan yang aku tujukan saat Umi hendak membagi gulai dan berkat jika aku berkunjung ke dalam sepuh. Aku sendiri jualah yang akan menyuruh Khotimah untuk menyampaikan amanah Umi pada Mei. Melawan ketakutan dengan menyiapkan mental terlebih dahulu sebelum orang lain mengusikmu, rupanya justru menjadi kekuatan. Dengan santai, aku membuka pintu dan melipat kursi agar Mas Ahfaz pindah ke belakang. Sementara Mei yang telah muncul dengan dress hitam dan kerudung pink setelah diklakson, kupersilahkan duduk di sampingku dan Umi. Kami berbagi kursi dengan formasi Abah di samping Badrun, Umi, Mei, dan aku berada di jok tengah dan Mas Ahfaz sendirian di belakang. Itulah saat pertama kali aku satu mobil dengan Mei Syarah. Karena pada pesta pernikahan keluarga kami, jarang sekali Mei turut mendapat undangan. Sepanjang perjalanan, Umi mengajak kami berdua ngobrol hal-hal kecil, termasuk santri-santri yang tidak kerasan, lalu santri yang terkena jin dan sudah ditangani oleh Mbah Tirmidzi, dukun andalan pesantren. Kulirik Mei yang nyambung dengan topik itu. Ia manggut-manggut dan sesekali menimpali meski minim kata. Jemari kaki dan tangan Mei yang mulai terawat dengan pacar Mekah. Kulihat ia mengenakan sandal dan kerudung yang entah beli di mana. Tapi aku tahu itu tidak murahan. Mungkin mereka sempat mampir ke mall usai periksa dokter atau USG. Ia bahkan telah belajar mengenakan parfum. Karena samar-samar hidungku dapat mencium bau dirinya. Betul-betul kontras dengan apa yang kulihat dulu saat ia baru saja menikah dengan Mas Ahfaz. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di depan platform penyambutan bergambar lelaki mengenakan blangkon dan batik lurik. Sembari berdiri di samping tulisan Gria Dahar Sumonggo. Persis seperti desain isengku tempo hari. Ternyata tempat parkir itu hampir penuh dengan deretan mobil. Aku dan Mei mengekor mertua. Nampaklah bangunan memanjang bercat merah bata membiarkan temboknya tanpa plester dan kombinasi dengan pintu-pintu berderet warna hijau berbentuk kubah. Saat kami masuk, hamparan sawah desa Kali Salak yang luas dengan galengan yang meliuk-liuk dan lahan terasering bersusun cantik nampak dari balik jendela. Beberapa pohon kelapa nyempil di antara sawah yang paling dekat dengan Sumonggo dihubungkan dengan setapak. Sebuah gubuk kecil berdiri di sana, mengalihkan pandang ke sisi lain. Ada jajaran kursi rotan berwarna orange tertata rapi di area merokok, sementara di seberang sana disediakan ruangan lesehan yang terpisah dengan kaca bertuliskan no smoking.
Ada akuarium ditempel pada dinding, berkolaborasi dengan listrik tambahan yang mengalirkan air dari dinding seperti di selasar rumah kami. Alunan musik nasyid dan lagu-lagu Islami terdengar dari speaker di keempat sudut ceiling. Kali ini Maher Zain yang bernyanyi menemani ketakjuban kami bersama Abah dan Umi pagi ini. Muncul lambian tangan, ternyata sudah banyak kerabat yang menunggu. Sepertinya Abah menyuruh Mas Ahfaz mengundang mereka ke acara syukuran via WA. Beberapa anggota keluarga yang sepuh, Pak Lek Bule, Pak Puh Bubu, gayeng melingkari meja lantai dasar dekat kafe kecil, serupa dapur kopi berada. Sementara yang muda-mudi duduk di lantai atas. Usai sungkem pada sesepuh, aku segera bergabung ke atas. Menikmati semilir angin memandang sawah dari lantai 2. Duduk beralaskan karpet dengan yang lain. Mbak Maza, di area ini wastafelnya kejauhan, bikin lagi dong. Ya tuh pasang hotspot juga ya mas. Sama kasih tulisan Sumongo yang gede di sebelah sini, biar ikonik. Sahut menyahut usulan sepupu Mas Ahfaz. Siap, minggu depan deh. Insya Allah tersedia, apalagi? Jawab Mas Ahfaz riang. Free coffee tiap minggu buat pelanggan setia. Kopi gratis bagi pelanggan paling cakep. Juga gratis sarapan bagi buat yang jones. Idih, maunya kretongan. Kami semua kor tertawa bersama. Berikutnya mereka giliran memuji arsitektur warung yang begitu nyaman dan khas. Baik letaknya yang strategis di Jalan Provinsi Magelang Purworejo, dengan ruang parkiran yang luas, view persawahan yang indah, air yang melimpah, musola kecil dan kamar mandi di ujung yang nyaman. Mereka memprediksi tempat ini akan segera menjadi rujukan bagi para pelancong jarak jauh. Entah itu mau makan, numpang ke kamar mandi, numpang selfie atau untuk sembahyang. Karena semua aspek telah dicukupi, maka besar kemungkinan tempat ini akan menjadi langganan. Belum lagi jika musim haflah tiba. Banyak keluarga wali santri yang kemungkinan akan transit di tempat ini sebelum sampai di pondok. Begitu juga dengan masuknya bulan puasa dan tahun ajaran baru. Karena wali santri yang dari jauh kerap kali membutuhkan tempat untuk rehat sejenak. Spot-spot di bawah itu juga keren, asyik. Tapi kalau 3 tahun sekali diganti mas, biar gak bosen. Kayak di cafe hotel itu loh. Kau mulu, kasih modal dong. Hasni menimpali. Ya, ide mahal itu loh. Aku sudah kok ide aja. Mas Ahfaz mah gak akan kurang ide. Istrinya pinter desain. Ya kan, Mbak Maza? Gurau sepupu yang lain sambil menggodaku. Aku yang tengah mencoba mengabadikan momen itu dalam video tak sengaja dari balik lensa menangkap bayangan Mei turun ke lantai bawah membawa nampan. Yoi, padahal cuma iseng. Tapi beneran dibuatin kayak gini sama masmu. Kataku sambil terus merekam video lalu menuruni anak tangga kembali ke lantai bawah dan menemukan Mei. Ia tengah sibuk mengambil air mineral, menata piring, sendok, garpu dan menaruh potongan jeruk purut di air kobokan. Kulihat Umi dengan wajah sumringah mendekati Mei. Sudah, Bu Yoli, Ren, kamu itu hamil kok gotong-gotong. Nanti kecapean. Apakah kamu sudah gak mual-mual kalau bau bumbu dapur? Ucapan Umi lebih mirip pujian. Alhamdulillah, sampun boten mual Bu Nyai. Jawab Mei dengan seutas senyum lalu meneruskan kesibukannya. Aku tahu dalam khitobah Umi sering menganjurkan santri untuk tanggap dengan gawean, cekatan dan ringan tangan.
Kini Mei sedang mengimplementasikan petua-petua Umi tersebut. Segera aku matikan perekam video karena dirundung dilema. Haruskah aku ikut menyiapkan hidangan untuk para tamu? Atau biarkan saja hanya Mei sibuk bersama pegawai? Aku pasti tampak seperti perempuan tak berperasaan jika hanya sibuk memegang HP, sementara istri kedua sibuk layaknya pelayan. Tapi aku tak terbiasa melakukan semua itu dan mungkin akan tampak wagu. Apalagi mengerjakannya bersama Mei. Bisa-bisa dikira sedang perang unjuk rajin. Aku putuskan untuk naik ke lantai atas lagi. Hasni sedang membuka kain dari dalam plastik besar. Nah, Mbak Maza, monggo buat seragam resepsi Hasni 2 bulan ke depan. Buat yang sepuh, warna gading. Buat yang muda, warna peach. Sama kerudungnya sekalian ya. Katanya mengasurkan kresek. Ini 1 kresek buat semua ya? Biar ku bantu ngasih satu-satu ya di Hasni. Kataku saat tiba-tiba muncul ide untuk membagi-bagikan kain itu pada semua demi mencari kesibukan. Agar aku tidak nampak nganggur. Wah, boleh banget. Itu udah dicatat buat semua Budi Pak D, Bulik Pak Le, dan sepupu-sepupu semua. Sahut Hasni girang. Aku segera turun menyerahkan kain itu satu persatu sambil menerangkan kain itu harus dipakai pada resepsi Hasni. Hingga terakhir tinggal 3 potong kain peach yang tersisa. Kurasa yang 2 adalah milikku dan Mas Ahfaz. Lalu aku kembali naik ke lantai atas memastikan siapa yang belum dapat kain tersebut. Ternyata semua telah menerima kain bagiannya, dan tinggal 1 yang belum diketahui pemiliknya. Lama aku termangu di tangga menimbang-nimbang apakah Hasni telah mencatat Mei juga menjadi bagian keluarga ini. Nyatanya, ku urut satu persatu memang telah purna semua menerima kainnya. Aku beranjak mencari Mei yang tak nampak batang hidungnya. Meja prasmanan tempat ia tadi bersibuk ria di samping jendela telah lengkap dengan sajian. Seorang karyawan menuju pintu dapur saat aku bertanya di mana Mei. Aku segera melangkah ke sana. Di dalam dapur itu kulihat hanya ada 2 manusia berdiri di sana, yaitu Mas Ahfaz dan Mei. Aku tidak langsung menyapa karena keduanya berdiri membelakangiku. Tangan Mas Ahfaz memegang pisau dan Mei mengaduk sayur dalam wajan. Irisannya jangan tipis-tipis Gus, tomatnya dibagi 2, kalau kentangnya biar memanjang. Contohin dong, kayak apa? Lalu Mei mendekati Mas Ahfaz, begitu dekat menyatukan 2 tangan mereka dalam 1 talenan. Baunya sedap banget. Masakan apa ini namanya Mei? Aku berdiri mematung tanpa kata. Rica-rica ayam dan mangut Gus. Ini mah bukan cuma warungnya yang cakep, tapi masakannya yang premium. Terdengar tawa kecil Mei yang riang. Nopo nggih Gus? Serius? Hotel A dan Hotel B itu masakannya nggak seenak ini. Aku segera lesap, melangkah mundur ke balik tembok, membaca daftar-daftar menu yang tertera dalam buku menu yang dilaminating. Bisa dipastikan 80% menu adalah masakan yang direkomendasikan oleh Mei. Ayam betutu, mangut, sambal goreng, bakso, soto kudus. Daftar nama-nama itu membuatku segera beranjak mencari toilet tempat teraman di dunia ini untuk menumpahkan gelisah. Mei tampak semakin dekat dengan Mas Ahfaz hari demi hari. Kukunci pintu toilet dan menyadarkan tubuhku pada temboknya, meloloskan hembusan nafas yang begitu berat dan 1 tetes air dari pelupuk mata.
Kukira aku tak akan merasa cemburu pada khotimahku karena kurasa fisik dan pendidikannya di bawahku. Nyatanya bertubi-tubi kucicipi perasaan bernama kekalahan. Belum selesai di situ, sayup-sayup telingaku menangkap obrolan dua tukang yang menggarap toilet balik tembok yang penuh. Oh, jadi rumah makan ini sudah dibeli Mbah Kiai toh. Kirain masih punya Cina Magelang itu. Iya, bangunan separuh jadi mangkrak. Terus dibeli Gus Afas. Makanya garapnya kilat. Gus Afas itu yang istrinya dua itu po ya? Ya iya, wong putra Mbah Kiai Solah cuma satu itu kok. Makanya nikah lagi biar banyak keturunan gitu. Wah, melas tenan yo. Nek jarine bojoku, aku rela mas jadi tukang bangunan. Asal mas soleh dan setia tidak membagi cinta. Dasmu kuwi membagi cinta ke priwe, duit aja gak punya. Malah kerepotan nek sampean duwe bojo loro, mat. Keduanya terpinggal-pinggal di sela-sela suara ketukan palu. Tetanggaku ada yang mondok di Tegal Klopo. Malah katanya istri kedua itu santri ini kok. Makanya manutan sama istri pertama. Iya toh? Oh mat. Malah tetanggaku itu belum pernah sowan ke istri pertama Gus Afas. Karena takut sama beliau. Dia itu kan putrinya Kiai Gede, jadi kurang merakyat. Kalau istri kedua ini kan wong biasa, jur apa. Jadi tetanggaku pernah sowan ke sana. Seketika itu nafasku serasa semakin berat dan panas. Air mata semakin tumpah satu-satu tak dapat dicegah. Ku ingat wajah Mei kala bersalaman dengan wali santri persis seperti didikan Umi pada para khodam dengan nada yang halus. Monggo pinara, katuri sugeng, remen sangat menawi kerso rawuh. Lalu tiap kali bersalaman, punggung itu sedikit membungkuk dengan tatapan lurus pada lawan bicara. Tahu kan para wali santri itu sesungguhnya tak ada sedikit pun dalam hatiku merendahkan mereka. Aku hanya tidak terbiasa menemui tamu. Aku tidak terdidik basa-basi dengan sempurna. Waktu remajaku habis untuk madrasah dan musyawarah. Aku anak ragil tak pernah melayani orang lain dan mencecap susah payah. Sementara Mai, dia datang di Tegal Klopo dalam keadaan awam. Belum bisa apa-apa hingga Umi mendidiknya tiap hari. Ngaji denganku bertahun-tahun. Melayani tamu dan ahlul bait. Semua yang ada dalam diri Mei adalah hasil dari didikan orang lain. Namun kenapa justru seolah Mei yang telah menjelma menjadi kesempurnaan tunggal tanpa tangan-tangan orang lain? Aku usap air mata dan keluar kamar mandi ketika ada tangan-tangan yang menggedor pintu. Beruntung itu bukan orang yang kukenal. Mungkin pengunjung biasa sehingga mata sembabku tak menyita perhatiannya. Aku segera mencari tempat lain untuk menepi. Menuruni terjalnya jalan belakang warung menuju parit dan memandang sawah yang mulai rata dengan panas matahari. Tangan kananku menyentuh dada, menenangkan hati dengan istighfar dan tangan kiriku mengusap mata dengan ujung jilbab. Tiba-tiba ponselku berdering, Mas Afas. Kamu di mana sayang? Yuk makan siang bareng-bareng keluarga, syukuran warung kita. Dahar dulu saja mas, aku bentar lagi. Nggak nikmat kalau nggak bareng-bareng. Ayo cepetan lagi di mana nih?
Udah, makan bareng aja yang lain. Kan ada Mei juga, sahutku. Mas Ahfaz terdiam dengan ponsel yang masih menyala. Aku mendengar ia bergeser dari ruangan satu ke ruangan lainnya. Dari suara riuh ke suara gemericik air dan ketokan palu. Kamu di mana toh? Aku hanya diam dan mematikan ponsel. Menumpahkan lagi getir yang tertahan. Meleburkan cemburu ke dalam bulir-bulir yang berjatuhan. Tawa riang Mei telah menggoresku. Aroma masakan yang mengar itu membuat aku tak jadi bernafsu makan. Ternyata begini rasanya punya madu. Hampir saja aku menjerit kala sebuah tangan maskulin muncul memeluk tubuhku dari belakang dengan satu tangan. Untung aku segera paham dengan aroma tubuh siapa itu meski aku membelakanginya. Ia mengeratkan pelukannya. Detak jantungnya dapat aku dengar dengan ritme begitu cepat. Air mataku jatuh di tangannya, satu persatu, semakin terisak. Maafkan aku yang telah membawamu dalam fase sesulit ini, sayang. Bisik Mas Ahfaz lirih.